Cara mengajukan pinjaman KPR di Bank BTN. Oke, teman-teman yang sedang mengincar rumah, saya doakan prosesnya lancar dan hunian idaman segera kita miliki. Nah, teman-teman, untuk di Bank BTN ini memang biasanya dipakai untuk perumahan untuk yang bersubsidi ya. Jadi rumah-rumah untuk MBR, untuk masyarakat berpenghasilan rendah ya. Nah, teman-teman silahkan simak video singkat ini agar tahu informasinya bagaimana cara mengajukan dan juga syarat-syaratnya seperti apa saja ya. Jadi bisa juga dipakai untuk membeli rumah baru atau bekas, membangun rumah ataupun juga merenovasi rumah ya. Nah, memang fokusnya saat ini untuk yang rumah bersubsidi ya. Sebelumnya untuk yang pertama kali mampir silahkan tekan tombol subscribe dulu agar tidak ketinggalan info serta tutorial penting di channelku ini. Oke, di Bank BTN itu untuk KPR yang paling favorit adalah untuk yang KPR BTN Sejahtera ya. Jadi KPR bersubsidi skema FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Keunggulannya apa sih KPR di BTN itu? Ini bukan endorse ya, ini hanya sharing info saja bahwa uang mukanya itu mulai dari 1% ya, tersedia uang muka ringan mulai dari 1% karena ini memang programnya pemerintah. Kemudian suku bunganya terdapat suku bunga tetap sebesar 5% yang bersifat tetap. Jadi teman-teman nanti kita bisa cek ya. Jadi harga rumahnya itu udah bersubsidi, uang mukanya rendah dan juga suku bunganya tetap ya. Nah, kemudian bantuan bersubsidi, bantuan DP dari pemerintah sebesar 4 juta khusus rumah tapak ya. Jadi banyak banget sih ini untuk kelebihannya ya. Dan juga jangka waktunya sampai dengan 20 tahun. Bebas premi, tidak dikenakan premi asuransi dan juga PPN untuk KPR-nya. Dan juga jaringannya luas, hampir di seluruh Indonesia ada ya. Nah, teman-teman di sini kita bisa cek ya. Harga rumahnya itu sudah diatur oleh pemerintah. Jadi teman-teman ini bisa cek ya untuk wilayahnya, teman-teman nanti masuk ke yang mana. Kemudian harga jualnya ini memang data tahun 2024 ya. Nah, ini contohnya ya. Di Pulau Jawa yang ini ya, yang ada di sini ya, ini 166 juta harga rumahnya. Mungkin di tahun yang sama untuk rumah yang biasa ya udah 300, 400 bahkan 500 ada yang lebih juga ya. Nah, kalau rumah bersubsidi itu harganya sudah diatur. Meskipun waktu kemarin teman saya ada yang beli itu harganya memang tidak 166 ya, ada yang jatuhnya itu sampai 210. Tapi menurut saya ya tetap jauh lebih murah daripada perumahan developer biasa ya. Ini jauh-jauh mungkin hanya setengahnya harganya ya. Jadi teman-teman silahkan cari lokasinya dan langsung persiapkan persyaratannya. Nah, syarat dan ketentuannya seperti apa? Yang pertama, ini hanya untuk orang Indonesia, warga negara Indonesia. Kemudian usia minimal 21 tahun atau telah menikah, maksimal 65 tahun pada saat jatuh tempo kredit. Kemudian berpenghasilan bulanan sesuai ketentuan yang dapat dilihat ya. Nanti teman-teman bisa cek ya, nanti ada syaratnya berapa. Kemudian pemohon dan pasangan tidak memiliki rumah. Jadi yang belum memiliki rumah, bukan untuk pembelian rumah kedua ataupun yang sudah memiliki rumah warisan tidak bisa ya. Kemudian melengkapi dokumen persyaratan KPR BTN dan setelah itu pemohon dan pasangan suami istri belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah berupa KPR atau kredit pembiayaan pembangunan rumah swadaya. Jadi tidak bisa membeli rumah subsidi yang kedua itu tidak bisa ya, hanya satu kali aja ya. Jadi ini memang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang belum pernah sama sekali memiliki rumah ya. Nah, caranya, langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama silakan langsung saja teman-teman bisa mencari lokasinya, silakan pemohon mencari lokasi rumah yang diinginkan melalui BTN Properti ataupun juga kantor cabang BTN ataupun juga pameran properti dan sebagainya, ataupun cari silakan di Google ya. Silahkan dicari saja rumah bersubsidi di kota teman-teman ya. Nah, kemudian setelah itu persiapkan dokumennya, nanti dokumennya apa aja kita lihat ya. Kemudian setelah itu nanti ada pemrosesan berkas oleh pihak BTN ya, ngecek data-data kita, dokumen-dokumen yang kita submit. Nanti juga akan dicek slik ya, jadi di OJK-nya kita apakah kita bagus atau tidak, ada tunggakan cicilan atau tidak di tempat yang lain ya. Yang keempat adalah unduh SIKASEP. Pemohon dapat mengunduh aplikasi SIKASEP untuk mengajukan pembelian KPR subsidi. Kelima adalah persiapkan dana. Pemohon menyiapkan dana yang cukup di tabungan BTN jika permohonan disetujui. Kemudian nanti ada akad kredit dan setelah itu adalah pencairan kredit ya. Oke, teman-teman, langkahnya kurang lebih seperti ini. Tapi teman-teman nanti tidak perlu pusing kalau teman-teman sudah ketemu petugas, itu sebenarnya akan dipandu lebih mudah lagi ya. Nah, ini adalah untuk kelengkapan dokumen. Silakan teman-teman siapkan. Yang sebelah kiri ini untuk yang fixed income, jadi untuk karyawan. Kalau yang sebelah kanan ini adalah untuk yang wira swasta ya. Silahkan teman-teman bisa
dibaca. Yang centang ini wajib disiapkan ya, seperti formulir nanti akan ada dari sana, kemudian fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, kemudian fotokopi surat nikah ataupun cerai dan lain-lainnya ya. Teman-teman silakan ini boleh di capture ataupun dicatat. Nah ini masih ada satu lagi ya, silahkan di capture ataupun dicatat dan disiapkan ya. Nah teman-teman nanti bisa mendaftar, install dulu aplikasi BTN Property ya. Ini ada di Play Store ataupun App Store ya, seperti ini. Silahkan teman-teman nanti install dan silahkan langsung saja login dan ajukan permohonan KPR-nya melalui aplikasi ini ya. Nanti juga akan aku bahas di video selanjutnya ya, linknya ada di deskripsi. Oke, seperti itu saya doakan prosesnya lancar dan teman-teman segera mendapatkan rumah idamannya ya. Oke, seperti itu. Yang masih bingung boleh diputar ulang video ini ataupun boleh langsung saja bertanya di kolom komentar. Dan tentunya masih banyak lagi info serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.